Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 17 November 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami mengizinkan Roh-Mu untuk menuliskan hukum-Mu dalam hati kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan renungan kita tanggal 17 November berjudul Karena Allah akan menuliskannya di hatiku. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 47. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Mazmur 119 ayat 47. Tidak ada satupun perintah hukum yang tidak bermanfaat bagi kebaikan dan kebahagiaan manusia, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Dalam penurutan pada hukum Allah, manusia dikelilingi seperti pagar dan dijauhkan dari kejahatan. Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 52. Hukum yang diberikan di Sinai adalah pernyataan prinsip kasih, suatu wahyu hukum surga ke bumi. Hal ini ditahbiskan di tangan seorang pengantara yang diucapkan oleh Dia yang melalui kuasanya hati manusia dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip itu. Allah telah menggunakan tujuan hukum itu ketika Dia menyatakan kepada Israel, "Kamu menjadi orang-orang kudus bagiku." Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 46. Janji perjanjian baru adalah, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Sementara sistem perlambangan yang menunjuk kepada Kristus sebagai anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia akan berhenti pada saat kematiannya, prinsip-prinsip kebenaran yang terkandung dalam 10 hukum tersebut tidak dapat diubah seperti tahta kekal. Tidak ada satupun perintah yang dibatalkan, tidak ada satupun catatan atau judul yang diubah. Prinsip-prinsip yang diberitahukan kepada manusia di Firdaus sebagai hukum besar kehidupan akan tetap ada di Firdaus yang dipulihkan. Ketika Eden mekar kembali di bumi, hukum kasih Allah akan ditaati oleh semua yang ada di bawah matahari. Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 50.
Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada satu kebenaran penting yang dinyatakan dalam renungan hari ini. Mari kita baca yang terdapat dalam Radiant Religion halaman 323 paragraf 4. Sementara sistem perlambangan yang menunjuk kepada Kristus sebagai anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia akan berhenti pada saat kematiannya, prinsip-prinsip kebenaran yang terkandung dalam 10 hukum tersebut tidak dapat diubah seperti tahta kekal. Mengapa kebenaran ini penting kita ketahui? Sebab masih ada orang atau kelompok yang mengajarkan bahwa peraturan hari-hari raya orang Yahudi sama-sama kekal dengan 10 hukum. Karenanya masih berlaku sampai sekarang. Itu sebabnya ada orang atau kelompok yang masih merayakan hari-hari raya orang Yahudi. Padahal Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 77 paragraf pertama, semua upacara hari raya tersebut merupakan lambang pekerjaan Kristus. Kapan lambang digenapi? Pada kematian Kristus. Roh Nubuat berkata dalam From Eternity Past halaman 255 paragraf 3. Sistem upacara terdiri dari lambang-lambang yang menunjuk kepada Kristus, pengorbanan dan keimamatannya. Hukum ritual ini beserta pengorbanan dan tata cara harus dilaksanakan oleh orang Ibrani sampai lambang bertemu dengan kegenapannya dalam kematian Kristus. Kemudian semua persembahan korban dihentikan. Hukum inilah yang Kristus tiadakan dengan memakukannya pada kayu salib. Kolose 2 ayat 14. Jadi saudaraku dalam Tuhan, yang dihentikan itu adalah hukum upacara yang dilakukan pada hari-hari raya orang Yahudi. Sebab upacara hari-hari raya tersebut adalah lambang pengorbanan Yesus bagi kita. Dan pada saat Yesus disalibkan, maka hari-hari raya tersebut dihentikan. Lambang sudah bertemu dengan kegenapannya. Dan pada saat Paulus tulis dipakukan pada kayu salib, yang dipakukan hanyalah dan adalah hukum upacara hari raya tersebut. Sementara 10 hukum Allah tidak dipakukan. Ini penting sekali dipahami, sebab ada juga orang atau denominasi yang mengajarkan bahwa yang dipakukan pada salib termasuk 10 hukum. Ajaran tersebut tidak alkitabiah. Jadi, ajaran yang berkata bahwa hari raya orang Yahudi sama-sama kekal dengan 10 hukum adalah salah, dan ajaran yang menyatakan 10 hukum turut dipakukan saat Yesus mati di kayu salib adalah salah juga. Yang benar berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat adalah hukum upacara hari raya orang Yahudi sudah berakhir pada saat Yesus mati di kayu salib, dan karenanya tidak berlaku lagi. Tetapi 10 hukum Allah adalah kekal. Mengapa 10 hukum Allah kekal? Spiritual Gifts volume 4a halaman 101 paragraf 1 berkata, Tabut Allah adalah sebuah peti kudus, dijadikan sebagai tempat penyimpanan 10 hukum, yang adalah hukum mewakili Allah itu sendiri. Jadi, 10 hukum itu mewakili Allah. Sebab, Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 248 paragraf 1 berkata, Yehova mengukir 10 hukumnya pada loh-loh batu agar seluruh penduduk bumi dapat memahami karakternya yang kekal dan tidak dapat diubah. Siapakah Yehova? Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas berkata bahwa Yehova adalah Allah Bapa. Jadi, Allah Bapa yang menuliskan 10 hukumnya di atas 2 loh batu, supaya semua manusia memahami bahwa karakter Bapa itu kekal dan tidak berubah. Inilah fakta utama bahwa 10 hukum itu tidak dipakukan pada salib. Sebab 10 hukum itu adalah karakter Bapa dan karenanya kekal. Layaknya Bapa itu adalah kekal.
Dan hukum yang sama yang Bapa tuliskan pada 2 loh batu, Dia tuliskan pada loh hati kita. Perhatikan kedua ayat berikut ini dalam buku Ibrani. Yang pertama, Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kemudian, Ibrani 10 ayat 16. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ibrani 8 ayat 10 berkata, Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi. Sementara Ibrani 10 ayat 16 berkata, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati. Artinya, hati dan akal budi atau pikiran adalah satu. Nah, apakah maksudnya ditulis dalam hati dan pikiran? Steps to Christ halaman 60 paragraf 2 berkata, Dan jika hukum itu tertulis di dalam hati, bukankah hal itu akan membentuk kehidupan? Ketaatan, pelayanan, dan kesetiaan kasih adalah tanda sejati dari pemuridan. Jadi, tanda bahwa hukum Allah tertulis dalam hati kita adalah hukum itu membentuk kehidupan kita. Kemudian, dalam Testimonies for the Church, volume 3, halaman 201, paragraf 2. Hukum Allah, jika ditulis dalam hati, akan membuat pikiran dan kehendak tunduk pada ketaatan Kristus. Satu lagi, dalam This Day with God, halaman 146, paragraf 2. Hukum Allah yang tertulis di hati akan terpancar dalam kehidupan yang murni dan kudus. Inilah bukti-bukti bahwa hukum Allah ditulis dalam hati kita. Bagaimana ditulisnya? Yeskel 36 ayat 27 menyatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Inilah caranya Allah menuliskan hukumnya dalam hati kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan dan penting bagi kami pada pagi hari ini. Bahwa penting bagi kami untuk merelakan hati kami, agar Engkau ya Bapa, melalui anak-Mu, menuliskan akan hukum-Mu dalam hati kami. Sebab Engkau hadir dalam hidup kami ya Bapa oleh kehadiran anak-Mu, dan kehadiran Kristus dalam hidup kami nyata oleh karena kami menerima Roh-Nya yang kudus dalam hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus dan tuliskanlah hukum Bapa dalam hati kami, sehingga kami punya kehidupan dibentuk sesuai dengan karakter Bapa, dan pada akhirnya kehidupan kami menjadi serupa dengan kehidupan-Mu, dan Engkau datang kedua kali, kami semua layak diselamatkan, masuk dalam kerajaan sorga, berjumpa dengan Bapa yang begitu mengasihi kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.